Usai pemerintah mengumumkan pendirian Universitas Republik Indonesia, URI, keberadaan URI langsung menjadi sorotan. Akademisi sekaligus pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana melontarkan kritik tajam terhadap pembentukan URI. Hingga saat ini keberadaan URI menurut Profesor Hikmahanto Juwana justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, terutama terkait dasar hukum, tata kelola, hingga konsep kelembagaannya. Awalnya, Hikmahanto mengira yang dimaksud adalah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, UKRI, perguruan tinggi swasta yang telah lama berdiri. Namun kemudian ia mengetahui pemerintah menunjuk gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Ini yang kemudian membuat Hikmahanto justru semakin heran. Hikmahanto dalam tayangan podcast di kanal YouTube Topo Santoso Official, Minggu, 26 Juli 2026, mengatakan, "Yang pertama saya lakukan tentu mencari landasan hukumnya. Saya cek, saya cari, ternyata saya tidak menemukan dasar pembentukan lembaganya. Yang ada hanya keputusan presiden tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernurnya. Kondisi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena sebuah institusi negara semestinya dibentuk terlebih dahulu sebelum dilakukan pengangkatan pejabat yang memimpinnya." Hikmahanto menilai konsep URI masih belum jelas. Ia mempertanyakan mengapa lembaga yang disebut universitas justru dipimpin oleh gubernur, bukan rektor sebagaimana diatur dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Ia juga mempertanyakan rencana URI yang disebut akan mengelola sekolah Garuda, berbagai program pelatihan, hingga membangun 10 universitas baru. Menurutnya, konsep tersebut justru membuat fungsi URI menjadi kabur dan sulit dipahami dari perspektif hukum maupun tata kelola pendidikan tinggi. Sebagai guru besar hukum, Hikmahanto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap kebijakan besar harus memiliki dasar regulasi yang jelas. Ia menilai pemerintah seharusnya melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak awal agar pembentukan lembaga baru tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun peraturan turunannya. Selain mempertanyakan legalitas, Hikmahanto juga mengkritik rencana pembangunan 10 universitas baru di bawah URI. Menurutnya, pemerintah lebih tepat memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada daripada membangun institusi baru yang membutuhkan anggaran sangat besar. Ia mencontohkan banyak perguruan tinggi Indonesia yang masih tertinggal dibanding universitas di negara lain, terutama dari sisi fasilitas akademik dan akses terhadap jurnal internasional. Hikmahanto juga menyoroti konsep sekolah unggulan yang nantinya berada dalam ekosistem URI. Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan tersebut justru melahirkan kelompok super elit yang semakin memperlebar kesenjangan dalam dunia pendidikan. Ia bahkan menyinggung pengalaman Prancis yang membubarkan École Nationale d'Administration, ENA, sekolah elit pencetak pejabat negara, karena dinilai menciptakan jurang sosial dan elitisme. Menurut Hikmahanto, proyek sebesar URI juga harus memperhitungkan keberlanjutan program dan kesiapan anggaran negara. Ia mengingatkan jangan sampai pemerintah menggelontorkan dana besar untuk membangun institusi baru, tetapi program tersebut berhenti ketika terjadi pergantian pemerintahan. Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang diskusi publik sebelum URI benar-benar dijalankan agar berbagai masukan dari akademisi, masyarakat, dan DPR dapat dipertimbangkan. Menurut Hikmahanto, kebijakan publik yang lahir melalui proses dialog akan memiliki legitimasi yang lebih kuat sekaligus meminimalkan potensi gugatan hukum di kemudian hari.